Ketemu lagi dengan saya Donas Moro di channel Ayo Naik Kelas. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memecahkan masalah dan mengambil keputusan atau problem solving and decision making. Jadi, mari kita tonton sampai habis. Apa yang dinamakan sebagai masalah itu kita harus bisa identifikasi terlebih dahulu sebelum kita bisa melakukan pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Jadi, masalah itu adalah sesuatu yang bisa terlihat atau tidak bisa terlihat, jadi nampak atau tidak nampak. Yang jelas yang dibilang sebuah masalah itu adalah sesuatu yang berbeda antara harapan dengan kenyataan. Jadi, antara harapan dan kenyataan ini ada perbedaan yang terlalu jauh, ini namanya masalah. Adanya jarak atau gap antara keinginan dan keadaan. Besarnya atau jauhnya antara keinginan dengan keadaan ini adalah hal yang mempengaruhi besar atau kecilnya masalah. Oke, sebagai contoh, keadaan saya sekarang sedang bingung atau sedang gelisah. Sedangkan keadaan yang saya inginkan adalah keadaan yang tenang, keadaan yang damai, atau keadaan yang seperti normal biasanya, tanpa merasa gelisah, sedih, atau bingung. Maka jarak antara gelisah, sedih, bingung ini dengan tenang dan damai itu ada jarak ya. Nah, jarak di antara mereka ini itu namanya masalah. Apa yang di antara keinginan dan keadaan itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Misalnya antara pikiran yang tenang dan damai itu ada hambatan atau ada sesuatu di antara ini. Nah, sesuatu tersebut adalah hal yang menjadi masalah. Misalnya, jarak atau ketidakmampuan, ketidaktahuan. Maka itu yang disebut sebagai masalah. Itu yang harus kita carikan solusinya. Jadi, proses pemecahan masalah adalah proses mentalitas di mana seseorang mencari solusi atas kegundahan atau pikiran yang sedang ada dalam pikirannya. Jadi sudah jelas ya, yang namanya masalah adalah sesuatu di antara hal yang diinginkan dengan keadaan sekarang. Jadi di antara ini adalah masalah. Oke, kita bisa mendeskripsikan masalah sesuai dengan dampaknya kepada siapa saja masalah ini akan terjadi. Bisa jadi masalah itu masalah pribadi, atau masalah itu adalah keresahan umum, atau masalah tadi adalah masalah sosial. Kita deskripsikan masalah pribadi sebagai masalah yang membuat seseorang terhambat performanya, kinerjanya, atau perilakunya dari apa yang seharusnya dia bisa lakukan atau dia laksanakan, atau biasanya dia berperilaku seperti apa, tapi karena ada sesuatu antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan tadi, ada sesuatu, maka berarti dia memiliki masalah. Masalah tersebut secara pribadi atau secara individu bisa dalam bentuk pikiran atau perasaan. Ya, ini sifatnya pribadi. Yang kedua adalah keresahan umum. Keresahan umum ini adalah sebuah permasalahan yang menjadi perdebatan atau permasalahan secara umum di banyak orang, bukan hanya satu orang saja. Maka hal tersebut menjadi sebuah permasalahan atau keresahan umum. Yang terakhir adalah masalah sosial. Ketika sebuah permasalahan menjadi masalah sosial atau sebuah tindakan menjadi masalah sosial, maka pasti ada terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial atau norma-norma adat atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Nah, perbedaan antara keadaan biasanya dengan keadaan yang diinginkan, perbedaan antara keadaan yang terjadi dengan keadaan yang diinginkan karena tidak sesuai dengan tatanan sosial, tatanan adat, atau tatanan budaya, maka muncul sebagai permasalahan secara sosial. Setelah bisa mengkategorikan masalah menjadi tiga bagian tadi berdasarkan dampaknya, maka langkah selanjutnya adalah mencoba mencari cara penyelesaiannya. Jadi lebih spesifik ya, bagaimana kita menyelesaikan atau bagaimana kita mencari atau mengidentifikasi masalah, jarak di antara keduanya, di dalamnya ada apa, itu masalah. Dan masalah yang ada di dalamnya itu yang akan kita carikan solusi atau penawarnya.
menurut para ahli, cara manusia menyelesaikan masalah itu dikategorikan menjadi 4 jenis. Ya, secara normal, manusia menyelesaikan masalah dengan 4 karakter ini. Karakter yang pertama adalah menghindari atau lari dari masalah tersebut, seolah-olah dia tidak memiliki masalah. Ya, lari dari masalah ini bisa dalam bentuk diam, tidak memikirkannya atau menganggapnya biasa saja walaupun Anda merasakan sebenarnya ada permasalahan di dalamnya, atau berpura-pura tidak ada masalah. Itu dia tetap berada di lingkungan tersebut, atau dia pergi, benar-benar pergi, dia tidak berada di situ dan meninggalkan masalahnya secara fisik, dia tidak berada di sana, jadi benar-benar lari, kabur dari masalahnya. Pola yang kedua ini adalah terlalu mempercayakan pemecahan masalah kepada orang lain. Jadi benar-benar menyelesaikan masalahnya dengan cara diserahkan kepada orang lain. Minta tolonglah, ya udahlah, atur aja lah, tolong. Yang penting atur aja. Nah, ini kategori kedua atau jenis kedua. Jadi dia terlalu percaya kepada orang lain dan menyerahkan hampir sepenuhnya kepada orang lain. Yang ketiga adalah terlalu percaya kepada diri sendiri. Jadi semuanya mau diselesaikan sendiri. Jadi aku bisa selesaiin kok. Datang sendiri, urusin sendiri, ke sana sendiri. Jadi dia tidak mau mendengarkan pertimbangan atau nasihat dari orang lain. Jadi semuanya dia berdasarkan apa yang ada di pikiran dia, apa yang menjadi keinginan dia paksakan. Ini adalah kategori yang terlalu percaya kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pola yang seimbang. Pola yang seimbang di sini maksudnya dia bisa menghindari sesuatu yang negatif, maka dia tidak menanggapi secara negatif. Yang kedua, dia bisa percaya terhadap orang lain, tapi tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, atau secara norma etika apa yang harus dia lakukan, dia sendiri bisa melakukannya, maka dia lakukan. Dan dia memang percaya diri bisa melakukannya tanpa meremehkan orang lain, tapi tetap mempertimbangkan apakah yang disampaikan orang lain itu benar atau betul atau tidak, sesuai atau tidak, bisa membantu atau tidak. Ini adalah pendekatan secara seimbang. Oke, dari keempat jenis orang menyikapi masalah tadi, yang paling tepat, yang paling baik adalah pendekatan secara seimbang. Tapi dalam kadar seimbang ini, kadang kita bisa bimbang, bisa ragu, tergantung siapa orang yang berada di sekitar kita atau dekat dengan kita ketika kita membutuhkan bantuan atau menceritakan masalah yang kita sedang hadapi. Kalau kita tepat bercerita atau meminta tolong, meminta saran kepada orang, maka pendekatannya akan benar-benar berimbang. Kalau tidak, maka akan cenderung terlalu percaya kepada orang lain atau cenderung terlalu percaya pada diri sendiri. Oke, setelah tahu apa itu masalah, bagaimana normalnya manusia menanggapi masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelesaian masalah. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan effort untuk penyelesaian masalah? Untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik, hal yang pertama kali dilakukan adalah percaya diri bahwa masalah tersebut kita harus sikapi secara positif. Jadi kita bisa melihat masalah sebagai kesempatan. Jadi lihat sisi positifnya dulu. Contohnya begini, asal-usul bakso. Bakso ini dibuat ketika seorang keluarga yang tidak bisa makan daging tetap merasa ingin tetap makan daging dengan bagaimana caranya merasakan makan daging seperti orang pada umumnya. Tapi karena kondisi yang kekurangan, maka dia melihat masalah ini, ya masalahnya dia ingin makan daging. Keadaannya dia tidak bisa beli daging banyak untuk dimakan satu keluarga. Yang dia lakukan adalah melihat permasalahan tersebut, lalu mencari solusinya supaya sama-sama bisa makan daging. Dengan cara apa? Dicampur dengan tepung dan diolah, lalu dibuat bulat-bulat, maka muncullah bakso. Ini adalah melihat sebuah permasalahan dan menjadikannya sebuah kesempatan atau sebuah hal yang positif dan menjadikan kita jadi inovatif. Oke, dari penjelasan tadi, bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah?
Menyelesaikan masalah ini prinsipnya langkah-langkahnya yang bisa saya share adalah ada 5 langkah. Setelah kita bisa menanggapi secara positif ya, setelah kita bisa melihat permasalahan tadi sebagai sebuah kesempatan, paling tidak kita yakin dulu, maka kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu menghindari emosi di tabrakan pertama. Tabrakan pertama maksudnya adalah benturan pertama, yaitu ketika kita merasakan sesuatu itu sebagai masalah. Ketika kita bisa menghindari emosi ketika kita mendapatkan masalah, kita bisa berpikir secara positif dan mencari jalan keluar lebih efektif, efisien, dan lebih cepat dibandingkan ketika kita terbawa emosi. Sudah marah-marah, malah menambah masalah, jadi semuanya jadi banyak tahu kalau kita bermasalah, yang tadinya masalah pribadi jadi masalah urusan umum, atau semua orang, setidaknya banyak orang yang tahu atau bermasalah karena sikap kita negatif menyikapi masalah. Oke, dengan tidak emosi, kita benar-benar bisa memilih, mengidentifikasi sebenarnya pokok permasalahan itu ada di mana. Langkahnya adalah identifikasi. Ada apa aja sih di antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Kita benar-benar bisa breakdown. Ada hal-hal apa saja yang menjadi pokok permasalahan. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga setelah menemukan akar permasalahan antara keinginan dan keadaan sekarang, maka kita bisa mempertimbangkan opsi-opsi apa yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Opsi-opsi ini bisa dimunculkan dengan metode analisa 5W1H. 5W1H, saya akan menjelaskan di video ini 5W1H, tapi saya akan jelaskan di video yang lain supaya secara lebih detail, supaya Anda bisa menggunakan metode analisa ini. Anda akan mendapat jawaban yang terincikan, di mana setidaknya dalam proses menganalisa ini sudah muncul solusi. 1-2 solusi itu sudah jelas ya, siapa subjeknya, siapa objeknya, apa objeknya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, kapan waktunya, bagaimana caranya. Ini sudah muncul setelah Anda menjawab 6 pertanyaan ini tadi, 5W dan 1H. Dari ke-6 pertanyaan tadi yang telah muncul jawabannya, pilih opsi terbaik atau win-win solution, di mana tidak perlu mengalahkan salah satu pihak jika itu permasalahan ada hubungannya dengan pihak lain, atau tanpa harus merugikan orang lain. Jadi opsi terbaik ini untuk kita dan untuk orang lain. Jadi benar-benar minimal sekali dampaknya atau gesekan yang akan muncul dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah itu memunculkan masalah baru. Dan yang terakhir langkahnya adalah mengevaluasi apa yang kita lakukan tadi, dampaknya positif atau negatif, tambah baik atau tambah buruk, atau jadi tambah masalah baru. Jadi 5 hal ini berputar terus, sabar, tidak usah emosi dulu, lihat potensi positifnya di mana. Lalu kedua, cari akar permasalahannya, ditelaah, dianalisa. Yang ketiga adalah melakukan pencarian solusi dengan cara analisa 5W1H. Yang keempat adalah pilih opsi terbaik. Opsi terbaik ini akan muncul dari semua pilihan yang ada, dengan catatan dampak paling ringan dan paling tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri Anda sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Cek setelah Anda melakukan sesuatu, feedbacknya bagaimana. Evaluasi lagi. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah, bagaimana kita menegaskan apa sebenarnya yang menjadi masalah, lalu bagaimana langkah-langkah kita mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Dan dalam langkah pengambilan keputusan atau decision making, ini ada beberapa tips yang akan saya bagikan ke teman-teman semua, bahwa yang pertama boleh keras atau harus. Yang pertama, Anda harus keras atau disiplin kepada diri Anda sendiri, tapi menjadi toleran kepada orang lain. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan masalah atau mau merampungkan sebuah permasalahan, pertama adalah disiplinkan diri Anda dulu. Jadi masuk ke dalam dulu perbaikannya. Anda dulu perbaiki diri, lihat kesalahan diri Anda dulu, dan sambil melakukan itu maafkan orang lain. Maka dengan melakukan hal ini, dengan melakukan toleransi kepada orang lain ini, Anda akan bisa secara lega, Anda akan bisa
berdiskusi, berkolaborasi, atau melakukan rekonsiliasi tanpa harus menghindar atau malah berkonflik. Jadi, metodenya adalah tetap menyelesaikan masalah itu harus dengan orang yang bermasalah. Jika ada sesuatu yang salah dari orang tersebut yang membuat Anda bermasalah, maka yang bisa memperbaikinya adalah Anda dan orang tersebut. Ya, langkahnya diskusi, kompromi, kolaborasi, atau rekonsiliasi, yaitu membuat sebuah perjanjian. Hal ini untuk membuat kita bisa memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan secara tepat, secara lebih baik daripada menghindari masalah, atau bahkan menjadikan ini sebuah masalah yang lebih besar lagi dengan pertentangan, percekcokan, atau pertarungan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Kuncinya adalah jangan sampai memecahkan masalah itu menjadi masalah yang lebih banyak atau lebih besar lagi. Masalah bukan dipecah, tapi diselesaikan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, ikuti langkah-langkah tadi, dan gunakan metode analisa W1H. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.